Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Tadi ngomong soal gaji nih, 500.000 ya per bulan, kan ada yang terima. Betul. Mungkin hidupnya bukan dari 500.000, hidupnya dari BBM kali, trading BBM, BBM-nya kapal. Menurut Mas Denny gimana nih? Nah, kalau owner kapal sudah tahu, ya memang itu jadi harapan para pelaut di dalam ya. Karena mereka selalu ada pertanyaan gini, gajinya berapa Dan? Gajinya cuma 5 segel misalnya. Tapi kencang. Nah, itu jadi harapan mereka. Tapi ini jelas di mana ada peluang bisnis, Ada supply dan demand. ada supply ada demand ya, Iya. maksud saya itu. Ada supply ada demand. Dan mungkin saya kira itu jadi rahasia umum sudah gitu di dalam itu. Tapi bukan rahasia lagi, owner tahu. Ya, owner tahu dan saya yakin owner tahu terus diam aja juga jadi pertanyaan ya kan. Apakah mungkin ada kewajiban owner memberikan kesempatan atau memang ya sekarang gini aja dipikirin owner yang menggaji pelaut 500.000 kan kayaknya nggak wajar banget. Terus si kru akan merasa wajar dong kita cari tambah-tambahan yang lain gitu. Termasuk ngambilin sesuatu yang punya owner gitu. Nah, sebetulnya secara umum di Indonesia gajinya memang tidak seperti di luar. Sebetulnya itu karena ada tambahan juga yang lain ya. Selain tadi yang disampaikan masalah kita sebutnya itu kencing. Kencing ya? Nah, gitu. Selain kencing itu saya mohon maaf nih sama pelaut tidak bisa merahasiakan ini karena ownernya aja udah tahu ya kan. Jadi selain kencing sebetulnya di Indonesia ada tambahan lain. Biasa kita mendapatkan itu dari sisa bahan bakar tadi, ya kan? Itu sisa bahan bakar yang kita jual. Nah, kemudian ada sisa uang makan, kemudian nanti ada uang cleaning tangki, kemudian ada uang per trip, bonus per trip, kemudian nanti mungkin bonus-bonus lainnya dari performa kapal misalnya, dengan kapal tepat waktu nyampe pelabuhan, sehingga cost untuk nunggu di anchoran jadi minim. Nah, owner tuh biasa ada memberikan bonus lagi. Bonus lainnya ya. Oke. Cara untuk meminimalisir terjadinya trading BBM secara ilegal tuh gimana? Ini kan chief engineer nih, nah, ada triknya nggak sih? Ini ya, kalau owner yang nanya pasti dorong-dorongnya ke sana. Oke. Saya kira pertama tadi itu tadi berikan kesejahteraan yang sesejahtera tadi ke kru gitu. Betul. Ya, jadi kru tidak akan mencari hal-hal lain gitu ya kan. Karena pada dasarnya ketika kita harus menjual bukan haknya, ya kita nervous juga gitu ya kan. Berarti selama ada demand, berarti siapa nih penampungnya nih? Ya, jadi kemudian supply dan demand. Jadi selama ada penampungnya, ya ini akan terus berjalan. Bahkan bagi owner nih, masukan saya harus bukan dicurigai, tapi diwaspadai krunya sendiri atau stafnya sendiri di kantor. Bisa jadi di situ ada tanda petik bersama-sama secara berjamaah gitu ya kan. Jadi mungkin perlu ada pengawasan. Bahkan di kapal-kapal tertentu, misalnya di Pertamina, saya perhatikan teman-teman cerita ada CCTV. CCTV menuju ke arah di mana area yang biasa dilakukannya bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya owner mungkin sudah saatnya, dan saya kira perusahaan-perusahaan lain sudah mulai merekrut atau mengadopsi pelaut itu sendiri jadi staf di kantor, jadi tim pengawas. Tentu selain port engineer, port captain, ada tim khusus misalnya selain crewing ya. Crewing kan mungkin owner butuh crewing yang tahu tentang dokumentasi yang diperlukan tentang kepelautannya, tentang dokumen pribadi pelaut. Nah, ada mungkin tim divisi pengawasnya yang memberikan logistik ke kapal gitu. Tim DPA juga sekarang ya? DPA ada DPA ya kan? Itu mungkin itu udah kewajiban kan? Harus ada kelas berapanya di kantor, harus ada DPA, harus ada port captain, superintendent. Nah, mungkin teman-teman ini yang harus tanda petik diberi pemahaman lah, atau disejahterakan, itu yang paling solusi termantap. Karena pada dasarnya orang kalau sudah cukup pasti dia akan loyal gitu. Hari ini saya ada beberapa istilah sih yang kita klarifikasi. Yang pertama jajan, kedua ya. kencing, ketiga apa? Segel. Berapa segel tadi? Berapa segel? Ya, segel itu 1.000 lah, kalau dolar itu 1.000 ya. Oh, 1.000 dolar. Oh, satu segel? Ya, satu segel ini berasal dari panjangnya chain anchor.
Nah, satu segel chain anchor itu kalau nggak salah, koreksi ya teman-teman, 27,5 meter satu segel. Jadi kalau kita drop anchor, laporannya udah berapa segel? Satu segel, dua segel, tiga segel. Jadi dua segel berarti 2 kali 27,5 meter. Nah, kalau digaji kita sebut sebagai 1 juta atau 1.000 gitu. 1.000 US. 1000 US. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.